Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan masing-masing tugas kami selama kegiatan dropshipper. Saya Nifa Agustina dengan NPM 204010269. Di sini saya sebagai pelaksana untuk menentukan objek dan sebagai dropshipper. Saya menentukan objek untuk menjual produk secara online. Di sini menjual produk seperti kerudung, baju, skincare, dan sebagainya. Saya menentukan online shop karena di masa pandemi ini sulit untuk keluar rumah. Maka dari itu saya memutuskan untuk menjual secara online. Tidak hanya itu, menjual online pun sangat efektif dan efisien. Karena kita hanya mencari apa yang kita butuhkan melalui handphone kita, lalu bisa pesan dan melakukan pembayaran, dan menunggu barang itu sampai ke tangan kita. Di sini saya memutuskan sebagai dropshipper karena menjadi dropship kita tidak perlu membeli barang tersebut, dan jika ada yang membeli barang pun kita tidak perlu melakukan pengiriman, pengemasan, dan pengecekan barang. Karena itu semua akan dilakukan oleh penjual barang tangan utama. Kita hanya memposting barang yang ready dan menghubungi penjual utama untuk melakukan pemesanan. Saya Nur Ayu Amanda Hardianti dengan NRP 204010254. Dalam kegiatan ini, tugas saya yaitu menentukan objek dan supplier. Untuk menentukan objek, saya meneliti berbagai macam objek yang ada di sekitar saya. Dari berbagai macam objek yang diteliti ini, mulai dari kegiatan sosial hingga kegiatan usaha bisnis. Saya memilih kegiatan bisnis online sebagai objeknya. Alasannya karena zaman sekarang ini teknologi semakin canggih. Apalagi dengan adanya pandemi saat ini, banyak orang-orang yang memulai dan menjadikan teknologi internet sebagai ladang usaha atau bisnis online. Selanjutnya, untuk menentukan supplier, saya mencari dan meneliti supplier-supplier yang ada mulai dari Instagram, Shopee, dan platform lainnya dengan kriteria pemilihan misalnya seperti supplier yang dipilih harus terpercaya dan juga berkualitas. Dan pada kegiatan ini, kelompok saya sudah menentukan objeknya, yaitu bisnis online. Kegiatannya adalah dropship dan suppliernya dari all shop terpercaya dari Banten. Nama saya Anggi Eko Prasetyo, NPM 2040100268. Dalam kelompok kami, saya ditugaskan untuk menentukan tempat pemasaran. Tempat pemasaran yang kami tentukan, yang pertama, kami menentukan tempat pemasaran dengan dropship online. Tempat yang kami tentukan adalah Shopee, Instagram, dan lain-lain. Mengapa kelompok kami memilih untuk menjual di online? Karena pada saat pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang masih takut untuk berbelanja offline, berbelanja datang ke store-store. Dan dengan keadaan seperti ini, dengan era digital ini, kelompok kami memanfaatkan hal tersebut dengan menjual berbagai produk yang dropship kami ke pasar market online. Nama saya Alvin Gimnastiarsyah, NPM 204010276. Saya menempatkan strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran harus dilihat dari produk apa yang kita jual. Produk yang kita jual ada kerudung, ada baju, dan ada skincare, yang mayoritasnya dipakai oleh kaum hawa. Saya merekomendasikan produk kita di online shop, agar konsumen-konsumen kita lebih mudah mencarinya dan mendapatkannya. Dan di keadaan saat ini, di pandemi ini, lebih safe di kedua belah pihak. Lalu di sini saya membuat akun bisnis karena salah satu terpenting untuk menjalankan online shop harus mempunyai akun bisnis tersendiri, entah itu Instagram, Shopee, Lazada, dan lain-lain, agar memudahkan konsumen untuk meng-check out atau memesan produk yang diinginkan. Tugas saya yang lainnya adalah membuat atau mengelola akun untuk media promosi saat kegiatan dijalankan.
Platform yang dipilih yaitu Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Safariski, NRP 2040101082. Di sini saya ingin menjelaskan tugas saya, yaitu menentukan harga produk dan juga menentukan strategi pemasaran. Yang pertama, menentukan harga produk. Salah satu rahasia sukses dalam menjalankan bisnis adalah menghitung harga jual barang kita dengan tepat. Kita harus membuat harga jual yang cocok agar bisnis yang kita jalankan bisa meraup keuntungan besar dan semakin berkembang. Dalam bisnis kami, kita menjalankan bisnis dropship. Karena tugas saya menentukan harga produk, saya harus dapat menentukan harga awal dan keuntungan secara baik. Mungkin rencana saya ke depannya, saya akan menentukan profit dari penjualan satu produk ialah dalam rentang 5 hingga 10% profit bersih dalam satu produk yang terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Jendra Pasya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis target pasar. Dalam menetapkan sasaran pasar atau target pasar, perusahaan terlebih dulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen atau pembeli ke dalam kelompok dengan ciri-ciri sifat yang hampir sama. Setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Penentuan target pasar yang akan dicapai. Penentuan target pasar sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani sebagai target pasar. Kegiatan pemasaran akan lebih berhasil jika hanya diarahkan kepada konsumen tertentu sebagai target pasar yang dituju. Target pasar adalah kelompok konsumen yang agak homogen, yang akan dijadikan sasaran pemasaran perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhatikan jenis kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu, perlu diperhatikan pula kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen manakah yang akan dipenuhi. Konsumen manakah yang akan dipenuhi pembeli harus dilayani perusahaan dengan memuaskan. Namun, tidak mungkin perusahaan benar-benar dapat memberikan kepuasan kepada seluruh konsumen yang ada di pasar, karena terbatasnya kemampuan atau sumber daya perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu menentukan batas pasar yang akan dilayani atau yang menjadi target pasar melalui pengelompokan konsumen dan berdasarkan ciri-ciri atau sifatnya dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Adapun yang dimaksud mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama atau homogen yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran marketing mix. Dengan ditetapkannya target pasar, perusahaan dapat mengembangkan posisi produknya dan strategi bauran pemasaran untuk setiap target pasar tersebut. Target pasar adalah kelompok konsumen yang agak homogen, yang akan dijadikan sasaran pemasaran perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhatikan jenis kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu, perlu diperhatikan pula kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen manakah yang akan dipenuhi. Konsumen memang pembeli yang harus dilayani perusahaan dengan memuaskan. Namun, dapat memberikan kepuasan kepada seluruh konsumen yang ada di pasar karena terbatas kemampuan atau sumber daya perusahaan itu mustahil. Untuk itu, perusahaan perlu menentukan batas pasar yang akan dilayani atau yang menjadi target pasar. Melalui pengelompokan konsumen berdasarkan ciri atau sifatnya, dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Menghadapi beberapa kelompok segmen, lama maupun baru, perusahaan harus mempertimbangkan segmen mana yang dipilih atau dikembangkan dan mana yang harus ditinggalkan. Targeting diartikan sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani. Untuk itu, perlu penilaian atas peluang eksternal atau daya tarik segmen dan kekuatan bisnis, serta internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Analisis target pasar adalah kegiatan untuk mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen, memilih segmen-segmen sasaran, dan dalam menentukan target pasar, marketer perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pilihan target pasar yang tepat antara lain, memilih segmen-segmen sasaran, dan dalam menentukan target pasar, marketer perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pilihan target pasar yang tepat antara lain tahapan produk life cycle, persaingan, diferensiasi, targeting, economy of scale, penentuan target pasar, dan juga keefektifan. Strategi targeting. Targeting menetapkan segmen mana yang akan dilayani dengan strategi pilihan single segment atau biasanya untuk small firms, selektif untuk memperluas peluang dan mengurangi ketergantungan pada single target, ekstensi atau meraih posisi dominan produk marketing. Evaluasi targeting. Setelah mengevaluasi segmen-segmen yang berbeda, perusahaan harus menetapkan segmen mana yang akan dijadikan target pasar sasaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 204012774 dari kelas 20 manajemen F. Saya di sini akan menjelaskan tugas kelompok pengantar manajemen, yaitu penjualan dropshipper. Dalam tugas penjualan dropshipper ini, saya mendapatkan tugas untuk menganalisis target pasar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari target pasar. Target pasar adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Menentukan target pasar bertujuan untuk mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri sifat tertentu yang hampir sama. Saya mengambil contoh dari penjualan dropshipper kali ini, yaitu kerudung. Kerudung merupakan suatu alat penting yang digunakan oleh perempuan-perempuan yang berjilbab ketika mau keluar rumah. Maka dari itu, target pasar yang kami ambil yaitu perempuan-perempuan yang mempunyai kegiatan di luar ruangan ataupun di luar rumah, seperti siswi-siswi sekolah maupun mahasiswa-mahasiswa yang berhijab, ataupun juga pegawai-pegawai kantoran yang memakai jilbab. Dalam menganalisis target pasar kali ini, kami menjual produk tersebut dengan cara mempostingnya di media sosial kami masing-masing dan juga mempostingnya di akun dropshipper yang telah kami buat di Instagram serta di link di Shopee. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, menentukan strategi pemasaran. Karena kami berjualan secara online, maka kami menggunakan strategi pemasaran online. Strategi pemasaran online adalah upaya yang dilakukan untuk memasarkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan media internet. Menurut data yang kami peroleh, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah melebihi setengah dari jumlah penduduk Indonesia, yakni sekitar kurang lebih 135 juta orang. Angka tersebut menunjukkan suatu potensi pasar yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kami perlu mengetahui dan memahami berbagai strategi pemasaran online yang baik dan benar. Kami di sini ingin memakai beberapa strategi pemasaran yang kami pilih. Di antaranya, 1. Konten marketing. Konten marketing merupakan jenis strategi pemasaran online yang mengandalkan website dan konten, baik dalam bentuk foto, video, tulisan, maupun lain-lainnya. Tujuannya agar calon konsumen bisa mengenal lebih jauh tentang produk yang kita jual. Yang kedua, sosial media marketing. Pilihan platform yang kami pilih untuk berjualan ialah Shopee, karena Shopee merupakan platform paling ramai digunakan di Indonesia saat ini. Target kami dalam mempromosikan produk kami ialah menggunakan sosial media, diantaranya Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lainnya. Dengan sosial media marketing, keterjangkauan pelanggan lebih luas, sehingga kami bisa mendapatkan pelanggan lebih banyak. Jika itu terjadi, akan terjadi peningkatan penjualan. Maka, sosial media marketing merupakan salah satu strategi pemasaran online yang digemari pebisnis pemula. Dengan menggunakan strategi pemasaran online yang tepat, maka keuntungan yang didapat juga akan meningkat. Setelah proses marketing berjalan dengan baik, kami perlu mengembangkan bisnis menjadi lebih berkembang lagi dan lebih besar lagi. Seperti contohnya, mungkin kami dapat menjadi reseller atau supplier yang lebih besar dari sebelumnya. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik pada customer dan juga memberikan harga menarik pada para konsumen dibandingkan para kompetitor kita dengan produk yang sama. Yang kedua, saya ditugaskan untuk menentukan strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, hal yang pertama kami lakukan adalah selalu konsisten dalam melakukan strategi pemasaran. Dalam strategi marketing, konsistensi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan supaya biaya marketing bisa efisien. Yang kedua, yang kami lakukan adalah menyasar target pasar. Kami perlu mendefinisikan dengan tepat mengenai target pasar yang tengah dituju. Cara yang kami lakukan adalah dengan memilih beberapa segmen pasar yang kami pilih. Tujuannya agar target pasar menjadi lebih jelas. Yang ketiga adalah menghitung anggaran dengan tepat. Bagian yang paling tersulit dalam menentukan strategi pemasaran adalah menentukan biaya anggaran. Pasalnya,
Hal ini harus ditentukan dengan sangat akurat. Pada saat setelah perhitungan dengan akurat, maka kami bisa menggunakan anggaran tersebut dengan seefektif mungkin untuk strategi pemasaran. Berikutnya yang kami lakukan adalah branding. Nah, pada saat branding ini, kami harus sebisa mungkin dan sebaik mungkin membranding barang-barang yang akan kami dropship agar para pembeli bisa sangat tertarik kepada produk-produk yang kami iklankan. Selanjutnya, pada kegiatan strategi pemasaran, kami melakukan promosi dan pengiklanan. Nah, pada saat promosi dan pengiklanan ini, kami lebih ke arah ke promosi dan pengiklanan online, di mana pada saat ini zamannya sudah online dan semuanya serba di online kan. Berikutnya yang kami lakukan yang terakhir adalah pada saat strategi pemasaran, yaitu customer relationship management, di mana di sini kami harus sangat berhubungan sangat baik dengan customer, karena jika kami tidak berhubungan dengan baik, maka customer akan pergi ke tempat-tempat yang lain atau ke toko-toko yang lain. Nah, di sini kami harus memiliki hubungan yang baik dalam berbicara dan menarik pelanggan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyuda, NRP 1840100328. Di sini saya sebagai pelaksana menentukan strategi pemasaran. Target pasar kami adalah kalangan muda. Jadi kami membuat strategi pemasaran yang terkesan tidak ketinggalan zaman. Yang pertama, membuat situs online shop. Akan ada banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh kelompok kami jika bisa membuat situs online shop yang mana bisa berada di urutan pertama mesin pencarian. Selain memudahkan bertemu dengan pelanggan baru, hal ini juga dapat meningkatkan citra usaha yang sedang kita jalani. Terus di sini kami memaksimalkan jaringan dan relasi. Memiliki jaringan yang luas adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan membangun jaringan yang baik, kami bisa menawarkan barang atau jasa yang ada dalam jangkauan yang luas. Terus ada yang selanjutnya, membuat tempat pemasaran. Memasarkan produk bisnis dengan memilih lokasi yang tepat dan efektif, yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial atau platform internet lainnya dalam berjualan seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, Marketplace, Facebook, dan masih banyak. Terus yang selanjutnya, memodifikasi foto produk dan membuat video produk. Menciptakan ide-ide kreatif untuk menyediakan foto produk katalog dengan mengedit foto produk dan membuat video tentang produk supaya menjadi lebih menarik dan unik agar menarik perhatian para konsumen. Selanjutnya ada promosi produk. Membuat penawaran harga yang spesial dengan memberikan promo, diskon atau free gift dalam waktu-waktu tertentu agar menarik banyak perhatian konsumen. Selanjutnya yaitu meningkatkan pelayanan. Selain melakukan promosi, meningkatkan pelayanan juga sangat penting. Seperti harus fast respon dalam menjawab pertanyaan dari calon pembeli. Karena pelayanan yang cepat tanggap bisa membuat pembeli senang dan memungkinkan mereka untuk merekomendasikan bisnis online kita. Dan yang terakhir, saya memasarkan produk. Memasarkan produk bisa lewat mana saja, seperti story atau feed Instagram, story WhatsApp, atau bahkan bisa memasarkan produk lewat media teman-teman yang lain. Tujuannya agar menciptakan pembelian dan membuat penawaran harga yang spesial dengan memberikan promo, diskon dalam waktu-waktu tertentu agar menarik banyak perhatian konsumen. Selain itu, saya juga sekaligus sebagai yang mempromosikan produk-produk yang akan dijual. Strategi dalam mempromosikannya yaitu dengan memanfaatkan fitur-fitur Instagram seperti feed dan Instagram story.
mempostingkan produk-produk dengan menyajikan foto atau video sebagus dan semenarik mungkin, dan membuat penawaran spesial dengan memberikan promo agar menarik minat konsumen. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.